Ya baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah kembali kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu baik kepada kita. Terima kasih Tuhan. Rancangkan hidup kita, rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada hari ini, aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Dia yang merancangkan setiap hidup kita. Baiklah kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya Yesus. Dengan kemurahan-Mu Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada hati ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada. Haleluya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Mari sembah. Haleluya. Oh, aku ada saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, naikkan ucapan syukur-Mu buat kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh, sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan, sebab hanya Kau yang layak.
bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Baik, teramat baik Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Dengan kasih Kristus, nanti hambanya Bapak Pendeta Muda Jos Adoni membuka kita di dalam doa. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu datang dan menyembah Engkau. Kami bersyukur buat segala kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami. Buat pemeliharaan Tuhan yang kami boleh menikmati dalam setiap kehidupan kami. Apabila pagi ini Tuhan kami ada di altar Tuhan, kami menyadari Tuhan bahwa ini merupakan kasih anugerah Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami. Maka biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami rindu kehadiran-Mu bagi kami, melawat dan memberkati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, sehingga bila Tuhan kami boleh bersorak-sorai meninggikan Tuhan karena kebaikan dan anugerah yang Kau nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani pagi hari ini Tuhan. Bila Engkau menguasai mereka, hikmat Allah dan kuasa dan otoritas Tuhan ada pada diri mereka Bapa, sehingga bila Tuhan pelayanan mereka pelayanan yang menyenangkan Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Allah memimpin menuntun mereka. Dan biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji Tuhan, bersorak, bersyukur buat segala kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita sudah siap memuji Tuhan pagi hari ini. Ada sukacita, masih kuat, masih sehat. Kita adalah umat pilihan Allah, oleh sebab itu kita memuji Tuhan sore pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, bilang mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya.
besarkan namanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Beri sorak-sorak kita bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita mau tetap memuji Tuhan karena kita bangga kita memiliki Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Kita mau katakan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari serukan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
dahsyat. Tiada Allah lain seperti Allah kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau tetap memuji Tuhan. Ya, kita mau katakan kerja buat Tuhan selalu manisi. Amin. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise, membuang diri keadaan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise, serta Tuhan selalu manise, serta Tuhan selalu manise. Ada banyak rintangan yang kita hadapi ketika kita melayani Tuhan, tetapi pujian mengatakan selalu manise bersama dengan Tuhan. Tuhan yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam setiap hidup kita. Kita butuh firman untuk menjadi penopang dalam hidup kita. Kita butuh firman untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu biarkan firman Tuhan bekerja pagi hari ini. Bila firman Tuhan menegur kita, kita terima dengan lapang dada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan.
Kita mau angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bahwa sesuatu terjadi dalam hidup kita, semua dalam kehendak Tuhan. Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati dengan kasih Kristus, nanti hambanya pendeta pembantu Lamro Heriwati Sitanggang maju berdoa untuk firman Tuhan. Pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Kami sudah memuji nama Tuhan lewat pujian ini. Kami terus berharap bahwa waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami meminta Roh Kudus-Mu bergerak melalui hati, bergerak melalui pikiran, bergerak melalui pendengaran kami Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar bisa kami pikirkan lewat Roh Kudus-Mu. Dan lewat pemikiran kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Allah, berbicara melalui hamba-Mu, berkata-kata melalui hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu melalui hamba-Mu, dan kami bisa menerima dengan hati yang terbuka oleh karena Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami rindu kebenaran firman-Mu memberkati setiap kehidupan kami, supaya kami yang hadir, kami yang mendengar, pulang tidak dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkarya Engkau saat mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Cek 1, 2, cek. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom, apa kabar kita pada hari ini? Luar biasa, semua sehat? Ya, salam sejahtera untuk kita semua, keluarga besar Jemaat GPPS Bethlehem Mataram. Tuhan memberkati lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Percayalah, firman Tuhan berkata, orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi kuncinya adalah sungguh-sungguh, ya. Datang beribadah jangan setengah hati, ya. Jangan setengah ibadah keluar, sepenuhnya sungguh-sungguh datang beribadah. Karena Tuhan suka kepada orang yang bersungguh-sungguh hati untuk mencari Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita tetap pada tema kita. Kita akan melihat tema pada pagi hari ini adalah berakar dan bertumbuh semakin kuat, ya. Kita katakan sama-sama, berakar dan bertumbuh semakin kuat, ya. Saudara mau dari hari ke hari kita berjalan,
makin lama makin kuat. Amin. Ya. Kuat bukan hanya kekuatan fisik kita. Berapa banyak orang yang rela mengeluarkan dan merogoh kantong mereka hanya untuk membeli suplemen demi untuk kesehatan fisiknya, ya. Benar kan? Jutaan rupiah lo berani, ya, untuk kesehatan fisiknya, berani membeli dengan begitu mahal. Ada produk yang mahal itu yang biasanya disukai oleh ibu-ibu, bukan cuma ibu-ibu sebenarnya, mungkin juga ada bapak-bapak atau laki-laki, ya. Dengan mengkonsumsi itu maka bodinya, badannya bisa jadi langsing seperti gitar Spanyol. Ya, pada kenyataannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Biar mau minum harga jutaan rupiah, tapi kalau tidak dibarengi dengan hidup sehat dan olahraga, itu nggak mungkin terjadi. Olahraga tuh padahal sebenarnya murah dan gampang, tapi banyak orang yang nggak suka melakukannya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, gampang dan murah, tapi banyak orang nggak suka melakukannya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, berakar dan bertumbuh semakin kuat. Kita baca dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Kemudian nanti pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali datang di sini. Tuhan memberkati saudara dalam kehadiran di dalam ibadah ini. Jika sekiranya saudara belum punya tempat ibadah, kalau saudara berdomisili di Mataram, keluarga jemaat GPPS Bethlehem dengan senang hati bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, Efesus 3 ayat 17, kita akan melihat ayat ini dalam pembacaan kita. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, bagaimana Paulus menasehati dan mengingatkan orang-orang percaya di situ. Efesus 3 ayat yang ke-17, demikian kata firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau kita melihat perikop dari ayat-ayat ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema adalah doa Paulus. Dalam ayat yang ke-14 berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia, ya, supaya Bapa, supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke Allah, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu, sebegitu jauh pembacaan kita yang kita ambil dari tulisan Paulus dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, kemudian Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Bagaimana Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pekerja misi yang meletakkan dasar kebenaran kepada orang-orang Yahudi juga orang-orang Yunani, mendoakan mereka. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam, ya,
Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Lebih jauh lagi Paulus mengatakan supaya kita semua mencapai sebuah kesatuan. Supaya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kerinduan seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus buat jemaat-jemaat yang dilayaninya, yang dimenangkan, yang diinjili, yang sehingga boleh menjadi percaya. Paulus tidak hanya ingin mereka percaya, dibaptis, selesai. Tidak. Paulus memberikan sebuah nasihat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus, supaya tingkat pertumbuhannya di dalam ayat-ayat pasal yang ke-14 tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Supaya kita jangan lagi seperti kanak-kanak yang mudah terombang-ambing, yang tidak punya pendirian, yang tidak punya prinsip dalam mengikut Tuhan. Iman itu tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Bertumbuh ke arah Kristus harus terus belajar lewat berbagai macam disiplin yang harus kita lakukan. Ya. Jadi orang Kristen tidak cukup percaya, dibaptis dan selesai. Masih banyak proses yang harus kita lewati dan kita ikuti. Karena Kristus ingin kita sampai mencapai sebuah kepenuhan di dalam Kristus. Terus mengalami, berakar kuat, bertumbuh semakin kuat. Lebih dari itu adalah berbuah. Jangan seperti kanak-kanak. Anak-anak itu labil saudara. Anak-anak itu mudah sekali kecewa. Anak-anak itu mudah sekali merajuk. Anak-anak itu mudah terpengaruh. Tuhan ingin lewat pembacaan ini ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, perkuat iman kita lewat disiplin baca firman, supaya nggak gampang ikuti angin-angin pengajaran tuh. Saudara, sekarang dunia itu ada di dekat kita. Kita nggak perlu pergi naik pesawat untuk pergi ke ujung dunia mendengar khotbah pendeta-pendeta besar yang terkenal. Mengklik saja YouTube, kita bisa mendapatkan atau menemukan khotbah-khotbah dari banyak pendeta, dari pendeta yang lurus sampai kepada pendeta yang bengkok. Kita bisa menemukan. Saya makanya bilang saudara, kalau mau buka YouTube dengar khotbah, bukalah YouTube yang benar-benar memberikan didikan firman yang bisa membuat kita bertumbuh. Jangan buka YouTube sembarangan. Apalagi kita kalau orang Kristen fanatik, kita panas dengar kesaksian orang-orang yang mantan Kristen lalu bersaksi dengan menjelek-jelekan kita. Dan kita mulai panas hati, kita mulai ngomel, kita mulai geram dengan apa yang mereka lakukan. Ngapain? Nggak perlu. Biarkan mereka. Mereka ada bagiannya. Mari kita terus belajar bertumbuh. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Dari mulai rambut hitam semua sampai putih rambut semua. Apakah kita sudah bertumbuh di dalam pengenalan kita, di dalam pertumbuhan yang benar menuju kepada arah kedewasaan penuh di dalam Kristus? Bukan lagi anak-anak yang gampang merajuk, yang gampang tersinggung, yang gampang saudara sakit hati. Kita mau jadi orang-orang dewasa yang siap dipertemukan oleh mempelai laki-laki kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan melihat sekarang
kita akan melihat apa yang dimaksud dengan orang Kristen yang berakar. Ya, apa yang dimaksud dengan orang-orang Kristen yang berakar? Kekuatan sebuah pohon itu, saudara, terletak dari seberapa besar atau terletak pada akar-akarnya. Kalau pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan kokoh dan kuat dan tidak akan mudah tumbang oleh karena angin besar. Kekuatan sebuah pohon itu tergantung akar-akarnya. Ada pohon-pohon besar di jalan yang kalau sudah musim hujan angin, pasti pemerintah kota lewat badan pertamanan kota akan menebang pohon-pohon itu. Karena ada pohon yang besar tapi rapuh akarnya, tidak sampai dalam, dan itu sangat membahayakan masyarakat. Maka bagian pertamanan kota pasti akan potong pohon itu supaya tidak menjadi mencelakai orang di jalan yang sedang berjalan. Beberapa tahun ya, yang pernah saya saksikan, saya pulang dari Ampenan naik motor, lalu tiba-tiba ada mobil nyelip motor saya aman-aman aja, tidak terpengaruh untuk kembali ngebut, enggak. Ternyata dengan saya pelan, karena ada mobil, tiba-tiba jarak berapa ratus meter, pohon di depan Adi Tirta itu saya ingat sekali, tumbang, saudara. Andai kata mobil itu tidak nyalip saya akan jalan mungkin dengan kecepatan motor yang saya kendarai, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi karena mobil itu nyalip saya sehingga saya ada di belakang, tapi mobil itu juga tidak kena, saudara. Tuhan pakai mobil itu supaya saya lebih memperlambat jalan motor saya. Tiba-tiba pohon tumbang persis kira-kira berapa meter dari depan saya. Ya, besar pohonnya, tapi ternyata keropos. Akarnya nggak ada, akarnya sudah sangat keropos. Hanya besar batang pohonnya, tapi ternyata akarnya tidak dalam. Banyak orang Kristen ya, makanya seringkali saya katakan kasih nutrisi bukan hanya untuk tubuh kita, ya, kasih nutrisi untuk kehidupan rohani kita, supaya kita semakin berakar kuat, ya, bertumbuh, berakar kuat dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kalau kita melihat apa fungsi akar rohani dalam kehidupan Kristen kita, akar rohani itu, saudara, berfungsi sebagai fondasi hidup yang membuat kita kuat. Akar rohani itu berfungsi sebagai penghisap nutrisi, ya, dari Kristus masuk dalam hidup kita. Dari mana kita dapat nutrisi agar kita berakar kuat? Nih, saudara, makanan rohani kita ini, makanan jasmani kita ayam taliwang, lecing, ikan bakar. Makanan rohani kita ini nutrisi yang masuk dalam hidup kita. Kita akan menerima nutrisi dari Kristus masuk, itu yang akan membawa pertumbuhan iman. Akar orang Kristen jadi kuat. Kita terus bertumbuh, bukan cuma besar secara badaniah, tapi rohani kita juga menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Karena dalam 2 Timotius berkata, ketahuilah, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba tolong dibaca ayat ini. Saya diingatkan ini. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka kita perlu energi supaya kita menjadi mercusuar iman untuk mengubah diri kita dan mengubah orang-orang di sekitar kita. Semua itu bisa terjadi ketika kita berakar kuat di dalam firman. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita perhatikan baik-baik, saudara. Ini ayat sudah sangat sering dibacakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan ingin kita mendengar lagi dan mengulangi untuk mengingatkan kita, biar kita boleh menerima energi, nutrisi yang dari Allah sendiri. Dikatakan ayat 1 perikop di atas adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah.
Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama dan seterusnya. Saudara-saudara, mengapa kita penting membangun kehidupan rohani dengan akar yang kuat, fondasi iman yang kuat? Hari-hari terakhir ini adalah kita memasuki masa-masa yang sukar. Lihat, banyak orang tidak peduli dengan agama. Ke gereja ngapain? Bikin buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Harus kolekte lagi, harus beli bensin lagi. Banyak orang tidak peduli dengan yang namanya ibadah. Banyak orang yang tidak peduli yang namanya membangun sebuah komunitas dalam kehidupan iman Kristen. Komunitas itu perlu, karena dalam komunitas bersama dalam seiman itu akan menguatkan kita. Bayangkan di komsel-komsel kita saling mendoakan satu sama lain, saling membangun lewat sharing firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Kalau di ibadah raya Bapak Ibu tidak bisa bertanya langsung dengan saya, tapi di komsel ada koordinator yang bisa diajak untuk sharing dan berdiskusi tentang firman. Ya, kita bertumbuh di dalam sebuah komunitas yang sehat, komunitas yang benar. Ada banyak orang berani bayar dengan komunitas. Contoh, komunitas orang-orang yang suka motor gede, orang-orang yang suka pokoknya dengan hobi dan kesukaan mereka. Berani loh saudara. Mereka bayar harga loh saudara untuk sebuah komunitas yang merupakan sebuah hidup dalam kemewahan. Orang berani bayar harga berapa saja. Tapi dalam sebuah komunitas sehat yang bisa saling membangun, kadangkala orang begitu malas. Akar itu fungsinya untuk supaya sebuah pohon bisa tertanam kuat, sehingga dia bisa terus tumbuh, dia terus berkembang, dia terus berbuah. Saudara yang mau mangga itu bisa naik itu di samping sini, di atas kolam baptisan itu akarnya itu sampai ngerusak kolam baptisan. Jadi kolam itu bocor karena akar pohon mangga yang terus merambat sampai pecah itu pinggiran kolam baptisan. Makanya hari Kamis baptisan saya bilang, Pak Jos, bawa aja deh ke pantai daripada buang-buang air sayang. Sambil jalan-jalan Pak Jos saya bilang, karena saya akan berangkat ke Surabaya saudara. Ada penyelaman rohani. Sudah kirim surat izin penyelaman tidak hadir karena ada anak Pak Gobu yang akan menikah. Ditelepon dari pusat, harus datang. Udah izin. Uang pendaftaran naik, harusnya lewat Agustus. Bu Debra udah daftar Bu? Belum. Para pejabat nih nggak pergi. Pak Jos, Pak Lina Daud dan pejabat-pejabat nih nggak pergi. Nanti saya yang ditegur. Karena kalau saya nggak kirim surat, saya akan kena teguran karena tidak loyal terhadap sinode. Jadi saya bilang enggak, saya nggak pergi. Kan naik kan uang pendaftarannya? Enggak Bu, Ibu tetap dengan harga 750. Belum ongkos pesawat. Saya udah tulis surat 1 bulan yang lalu, saya bilang Vero langsung kirim ya, biar nanti rapat MPH mereka bacakan bahwa saya izin. Saya ditelepon 1 minggu yang lalu. Ya udah, belajar taat aja deh sama hal yang kecil. Ya saudara, kita pemimpin. Kalau pemimpin belajar tunduk pada otoritas, saya percaya Tuhan akan berkati. Ya, cari-cari tiket. Kan sekarang tiket mahal tuh kan, kemana-mana arah tujuan mahal. Dah, saya cuma minta Tuhan saja yang sediakan apa yang saya perlukan. Harus pergi. Jadi tanggal 21 ada baptisan air karena Pak Gobu punya anak dengan calon mantunya dari latar belakang OM akan dibaptis. Jadi ada 2 orang juga yang akan dibaptis, jadi ada 4 orang. Nanti hari Kamis akan baptisan air. Saya bilang kalau enggak di pantai ya di kolam renang lah cari. Mungkin Pak Michael bisa kasih rekomendasi, nanti Pak Michael yang antar ke kolam renang. Golden Tulip ya Pak ya. Ya. Saya akan berangkat, Bapak Ibu mohon dukungan doanya supaya
tanggal 22 pagi sebelum acara selesai saya pulang. Karena malam ada gladi bersih, saudara Gilang dan calon istrinya. Ya, kita mau berakar kuat. Jadi orang-orang Kristen jangan mudah diombang-ambingkan. Akar itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mengalirkan nutrisi kepada sebuah pohon atau sebuah tanaman. Saya lupa tadi mau bawa pohon. Antara pohon yang disiram dengan pohon yang tidak disiram. Saya ada bunga-bunga yang murah, tapi karena rajin nyiram, habis cuci beras, siram dengan air beras. Jadi saya punya anggrek sudah mulai ada bakal bunga. Padahal itu sudah saya dikasih orang ketika ulang tahun, saya dikasih itu pohon tanaman anggrek, sampai hari ini dia tetap berbunga. Karena setiap kali saya cuci beras saya siram dengan air beras. Dia udah mulai ada 5 atau ada 6 kelopak bunganya sudah mulai keluar. Kenapa? Disiram. Tapi saya lihat di samping pos satpam ada pohon kemangi saya. Karena saya sering kali lupa siramnya, kadang-kadang disiram, kadang-kadang enggak. Coba nanti lihat, beda hasilnya. Kering. Ada daunnya kemangi kecil-kecil tapi sedikit. Karena apa? Enggak subur. Tapi pohon yang disiram dia pasti hasilnya bagus. Daunnya hijau. Itu hidup orang Kristen. Kalau kita tidak pernah mengalami nutrisi masuk dalam kehidupan rohani kita, kering kita Bapak Ibu. Kering. Hanya Kristen agama. Tapi kita enggak bertumbuh, enggak ngalami pertumbuhan di dalam iman. Berakar. Karena di dalam Efesus sudah dikatakan oleh Paulus, supaya kita mencapai kepenuhan Kristus sampai menjadi orang-orang yang serupa yang dikehendaki oleh Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17 berkata begini. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan ini. Tetap ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa saudara? Untuk mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya katakan dari mana kita mendapat nutrisi untuk kehidupan rohani kita? Dari firman. Dari kecil dikatakan firman Tuhan. Siapa di sini yang Kristen dari kecil? Lahir udah Kristen. Siapa saudara? Hah? Begitu lahir udah agamanya ditaruh kan? Kristen. Siapa yang baru percaya Tuhan 10 tahun yang lalu? Gak ada ya semua ya? Abu-abu ya? Nggak tahu, saya dari kecil apaan. Dari kecil sudah jadi Kristen memang. Pertobatannya dimulai kapan? Karena anak kecil kan belum tahu yang mana yang benar, yang mana tidak. Pertobatan adalah dilakukan ketika kita percaya Yesus, terima Yesus, lalu kita dibaptis, kita bertobat dan kita lahir baru. Lahir barunya kapan saudara? Kalau saya masih ingat lahir baru saya. Lahir baru saya pada bulan Mei tanggal 18 tahun 1980. Karena 82 saya sekolah Alkitab. Saya masih ingat tanggal pertobatan saya, lahir baru saya dibaptis. Saya bukan cuma sekedar Kristen karena orang tua saya Kristen, tidak. Tapi saya mengalami Tuhan ketika ada di Surabaya selesai penyelaman rohani. Lalu zaman dulu di sawahan, kalau selesai penyelaman rohani ada tantangan altar call. Siapa anak-anak muda yang mau menyerahkan diri melayani Tuhan? Sayalah maju yang paling pertama. Dan begitu didoakan, biasakan pimpinan kita Om Ishak tuh, founder GPPS, yang penuh Roh Kudus diikat tangannya dengan tali putih. Saya ngalamin itu 18 Mei 1980. Tuhan jamah saya dan Tuhan jadikan saya untuk melayani Tuhan. 82 saya sekolah Alkitab. Dan sampai hari ini kalau saya masih bisa ada melayani Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Dari kecil kita sudah dengar firman Tuhan. Dari sekolah minggu diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Bersyukur sekarang GPPS punya buku kurikulum sekolah minggu sendiri.
punya dari Departemen Pemuda, Remaja dan Anak mengeluarkan buku kurikulum sekolah minggu. Diajar kita, diajar cerita-cerita Alkitab dari kecil. Pertanyaannya adalah, apakah dari kecil kita sudah dengar firman? Apakah sudah membuat kita bertumbuh, ataukah kita masih tetap kecil saja? Kata firman Tuhan, bayi jangan seperti bayi-bayi yang maunya makannya susu. Kalau dikasih makanan keras sakit, dikasih makanan keras tidak bisa masuk. Karena apa? Bayi. Tapi kalau kita mau jadi orang Kristen yang bertumbuh, firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau firman Tuhan menegur kita, menyatakan kesalahan kita, mendidik kita untuk hidup benar, jangan marah Bapak Ibu, amin. Jangan marah, karena ini firman Tuhan mendidik kita, ya. Bukan untuk menyinggung-nyinggung, oh itu tuh pasti nyinggung saya tuh, oh itu pasti tuh buat saya. Enggak, firman Tuhan tuh bukan cuma buat saudara, firman Tuhan juga buat saya. Karena firman Tuhan adalah seperti pedang bermata dua, menusuk ke sana dan menusuk ke sini. Ya, kita belajar untuk belajar firman, disiplin dalam hidup kita. Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang berakar? Karena dengan akar yang kuat kita gak mudah untuk tumbang oleh karena angin yang menerpa hidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang bertumbuh? Ya, mengapa kita harus menjadi orang Kristen? Bertumbuh itu dari akar kata tumbuh. Ya, dalam pandangan Alkitab yaitu suatu pertumbuhan dalam kedewasaan atau menghidupkan suatu kehidupan yang baru dari hari ke sehari. Kita bertumbuh. Setiap hari kita bertumbuh. Saudara-saudara, di gereja ini karena persis di pinggir jalan dan terbuka, itu debunya minta ampun saudara. Ruangan balkon dibersihkan Sabtu pagi. Semua bersih sampai ke teras-teras. Tapi Minggu pagi saya cek untuk persiapan ibadah, itu teras sudah berdebu lagi. Jadi tidak bisa namanya dibersihkan seminggu satu kali. Apalagi kalau sudah mulai ada rapat, ada pertemuan ini, pertemuan itu udah kotor semuanya. Harus dibersihkan minimal seminggu 2 kali. Karena banyak debu. Debunya gak kelihatan, halus. Ini hidup kita. Harus sering-sering dibersihkan. Harus sering-sering kita setiap hari membersihkan diri kita. Karena debu-debu halus tidak kelihatan. Dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele tidak kelihatan, tapi itu akan sangat berdampak atas kehidupan kita. Maka arti dari bertumbuh itu adalah saudara, suatu pertumbuhan dalam kedewasaan untuk menghidupkan suatu kehidupan yang baru dari hari ke sehari kita berjalan bersama Tuhan. Ada lagu berkata dari hari ke hari, ya, dari hari ke hari kita mau berjalan dengan Tuhan. Kita mau memantulkan kehendak Tuhan. Dan kita mau menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang dimaksud Tuhan untuk kita. Bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen bayi. Jangan jadi orang Kristen anak-anak. Jadilah orang Kristen yang terus bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Saya bisa minta tolong salah satu dari jemaat Tuhan bantu saya untuk membacakan ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-2. Kemudian disambung 2 Petrus 3 ayat 18. Terima kasih Pak Toto. Puji Tuhan, dikatakan dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bayi ketika dia lahir selalu diberitahukan kepada ibunya, jangan diberikan susu formula, tapi selama 6 bulan harus bayi minum air
ASI yang murni dari ibunya sendiri. Untuk apa? Menjaga pertumbuhannya. Apalagi kolostrum itu susu pertama, ASI pertama yang diberikan kepada bayi itu mengandung sebuah zat untuk kekebalan tubuh anak. Maka itu disarankan, beri air susu, jangan kasih susu formula kalau memang ibunya bisa memberikan ASI. Kenapa harus susu formula? Supaya apa? Menjaga kekebalan daya tahan tubuh seorang anak bayi yang baru lahir. Petrus berkata, supaya kita selalu seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tapi jangan jadi anak-anak terus. Ada waktunya bayi itu akan lepas. Dia akan mulai empasi pada usia 6 bulan. Dan dia akan dikasih makanan sesuai dengan umurnya. Akan meningkat terus, setahun boleh makan nasi. Terus saudara. Bayi nggak terus, anak bayi tidak terus bayi, tapi dia akan bertumbuh terus menjadi kanak-kanak. Dan kalau sudah kanak-kanak dia boleh makan nasi, tidak harus bubur saring. Itu saudara anak bayi. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Kita akan lihat di sini. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pertumbuhan. Ya, tadi saya katakan bayi enggak terus minum susu. Dia harus lepas ASI, dia harus lepas susu formula ketika usia 2 tahun. Ya, bahkan 6 bulan sudah boleh lepas. Kalau memang dia sudah tidak lagi memerlukan itu. Tapi kebanyakan bayi pasti 2 tahun dia lepas dan tidak minum. Karena dia harus diperkenalkan dengan makanan, diperkenalkan dengan sesuatu yang lebih mencukupi gizi bayi itu. Di Lombok ini terkenal loh. Yang kedua kalau tidak salah angka stunting. Stunting itu anak yang cebol, anak yang kekurangan protein ya. Jadi stunting. Jadi banyak sekali pemerintah sedang konsen untuk menangani anak-anak di bawah usia 2 tahun yang mengalami stunting. Itu banyak sekali kasus yang terjadi di Lombok. Kenapa? Kurang gizi, kurang protein. Ada kalanya di posyandu dikasih susu, dikasih telur, bukan dikasih anaknya. Bapak ibunya yang makan. Dulu terkenal juga di Lombok gizi buruk kan. Saya ingat sekali saya bawa bantuan untuk anak-anak gizi buruk. Karena kasusnya begitu. Dikasih susu, dikasih telur, bukan anaknya yang dikasih, bapak ibunya yang makan itu telur dan minum itu susu. Akhirnya terjadilah seperti itu. Saudara, jangan jadi stunting saudara. Jadi orang Kristen jangan stunting. Kurang nutrisi, kurang protein. Karena apa? Gak pernah diisi dengan firman. Ini nutrisi nih ya. Saya bilang, saudara HP saudara, saya yakin saudara punya HP yang canggih-canggih. Punya HP yang mahal, punya HP yang bagus. Masukkan aplikasi Alkitab. Karena saudara sekarang kemana-mana gak perlu bawa Alkitab besar-besar kayak saya. Saudara duduk di bandara, duduk di pelabuhan, duduk di terminal, duduk jaga anak, nunggu anak di sekolah. Daripada ngerumpi jadi masalah, buka itu Alkitab. Buka. Baca kalau merasa mungkin tadi pagi gak keburu baca Alkitab karena cepat-cepat mau antar anak sekolah, bikin sarapan anak, duduk, jaga, baca Alkitab. Supaya nutrisi kita tercukupi, rohani kita. Gak jadi orang Kristen stunting, yang cebol, yang terus bayi, yang gak pernah bertumbuh dewasa. Gampang tersinggung, gampang sekali ngambek, gampang sekali ini. Enggak, kita jadi orang Kristen harus kuat. Ngadepin apapun di tengah-tengah kehidupan kita harus kuat. Bagaimana saudara kita bisa menjadi orang Kristen yang berakar kuat dan bertumbuh semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena dalam proses untuk menjadi orang Kristen yang berakar kuat dan semakin dewasa dalam Kristus tidak terjadi secara instan, tapi harus lewat proses. Ada 3 hal proses yang bisa membentuk kita berakar, bertumbuh dan semakin kuat. Satu adalah pembentukan. Ingat, pembentukan, katakan pembentukan saudara. Ini cara Tuhan untuk membuat kita memiliki pondasi atau akar yang kuat. Ya,
Sebagai orang percaya kita harus mengizinkan Tuhan bentuk hidup kita. Bentuk kita. Supaya kita benar-benar menjadi semakin anak-anak Tuhan yang bisa bertumbuh seperti yang diinginkan Tuhan. Coba baca dalam Yeremia pasal 18. Lewat pembentukan. Setiap hari Tuhan membentuk kita bagaimana kita berpikir, bagaimana sikap hati kita dalam merespon semua yang terjadi dalam hidup kita. Yeremia pasal 18. Ini ada cerita tentang penjunan dan tanah liat. Yeremia 18 ayat yang pertama dan seterusnya. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku atau firmanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut dan merobohkan dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ayat yang ke-11, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ada teguran yang Tuhan Allah sampaikan kepada penduduk Yerusalem tentang kelakuan, tentang perbuatan-perbuatan mereka yang dilihat oleh Tuhan adalah sebuah kejahatan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Yeremia pergi ke rumah tukang periuk. Lihat apa yang dikerjakan oleh tukang periuk. Ya, kita di sini ada daerah yang namanya Banyumulek. Ya, Banyumulek itu tempat pembuatan gerabah. Gerabah ini tidak langsung jadi, Bapak Ibu. Dia perlu proses. Ya. Dari tanah liat dibersihkan, kalau ada batu-batu kecil, proses berikutnya adalah dia dibentuk sesuai dengan apa yang dimau oleh perajin gerabah itu. Setelah itu diapain? Gerabah ini proses terakhir diapain? Dibakar. Dibakar, Bapak Ibu. Ini kalau dia bisa teriak sakit, Pak, jangan lama-lama. Dibakar untuk apa? Untuk mendapatkan kualitas gerabah yang baik. Gerabah-gerabah yang baik akan diekspor keluar dan nilainya, harganya cukup mahal. Saudara, ada kalanya Tuhan bentuk kita seperti gerabah. Seperti tangan tukang periuk yang membentuk gerabah. Dibakar, sakit rasanya. Tapi Tuhan ingin membawa kita untuk melihat bahwa pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk membawa kita bertumbuh melihat siapa Tuhan yang membentuk kita. Lewat apa? Proses persoalan hidup, masalah, sakit rasanya. Saudara, apa yang seringkali membuat kita terasa sakit dengan hidup kita? Apa saudara? Apa yang seringkali kita merasa begitu sakit dalam hidup kita? Kira-kira apa? Dibohongin, ya, dikhianati, difitnah orang mungkin, teman dekat yang rasanya nggak mungkin mengkhianati kita, justru dia yang jahat dengan kita. Sakit kan? Sakit. Mungkin ada suami atau istri yang mengkhianati, wah sakitnya luar biasa. Dibentuk kita, Amsal Soleman katakan di dalam firman-Nya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang-kala kalau untuk bertumbuh kita semakin
hari ke hari Tuhan butuh untuk bentuk kita. Seorang tukang beriuk, tukang gerabah, dia akan buang kalau ada batu-batu yang sekiranya dapat merusak bentuk dan dapat merusak kualitas gerabah yang dibuat. Mungkin Tuhan juga dengan hidup kita ada kalanya ada hal yang harus kita buang. Ada hal yang harus dibersihkan dalam hidup kita demi untuk mendapatkan kualitas hidup rohani yang baik di hadapan Tuhan. Kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Mungkin karakter kita, mungkin sifat hidup kita yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan yang Tuhan ingin, dibuang. Sakit, tapi tujuannya adalah untuk menjadikan kita orang-orang Kristen yang berkualitas di hadapan Tuhan. Maka buang. Jangan bilang begini, iya saya memang orangnya dari sononya sudah begini. Jangan suruh saya untuk berubah. Dari dulu saya orangnya keras. Dari dulu saya memang sifatnya begini. Apalagi kalau di rumah tangga langsung bilang, kenapa mau menikah dengan saya? Kan udah tahu saya orangnya begini. Oh bahaya ini saudara. Ini gak bertumbuh. Orang yang bertumbuh adalah dia berkata, tolong saya untuk saya bisa bertumbuh. Hidup saya, karakter saya yang tidak baik semakin dikikis dan dibuang. Yohanes 15 bilang, kamu memang sudah bersih oleh firman, tapi kamu akan terus dibersihkan. Carang-carang, apabila ada carang liar, dibersihkan untuk apa? Supaya kamu lebih lebat lagi berbuah, lebih banyak lagi berbuah. Mau dibersihkan. Kalau ada serasa dosa yang terus melekat, yang sulit untuk kita lepaskan, kita mau bilang, Tuhan bersihkan saya, bersihkan. Supaya setiap hari hidup saya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pembentukan itu sakit, tapi akan menghasilkan orang Kristen yang berkualitas. Yang kedua, disiplin. Saya tadi bilang, olahraga itu sebenarnya gampang. Maaf saudara, saya tidak sedang ingin menunjukkan apa yang saya lakukan. Kadang-kadang memang kita tahu bahwa itu gampang, itu mudah, bisa dilakukan di mana saja. Olahraga tidak harus pergi ke Udayana, tidak harus pergi ke Mayura. Di depan TV kita bisa klik YouTube, cari orang senam, kita bisa ikut senam. Satu ketika ada orang yang membawakan seminar tentang kesehatan, saudara. Pembicara pertama mengingatkan tentang bahayanya orang-orang yang sudah terikat dengan rokok. Lalu pembicara kedua masuk dan dia bilang begini, saya merasa berdosa. Kenapa? Saya tahu bahwa rokok itu akan menyebabkan banyak penyakit dalam tubuh manusia. Tapi saya nggak berani berkata karena saya sendiri masih belum sanggup melepaskan itu dari saya. Saya merasa berdosa di depan Bapak Ibu katanya. Jadi saya tidak berani berkata, tapi saya mau berusaha melepaskan itu supaya ketika saya mengadakan seminar-seminar, saya tidak merasa bersalah karena saya sudah lepas itu. Saudara, sebenarnya gampang. Kita mau belajar disiplin. Disiplin bangun pagi doa, disiplin bangun pagi baca firman. Yang gak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita, ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Disiplin. Ini firman Tuhan, jangan kalau ada waktu, Bapak Ibu yang punya toko sambil duduk, kalau gak ada orang belanja, baca firman. Gak kemana-mana kami hamba-hamba Tuhan khotbah, karena kami sedang tidak menceritakan buku-buku yang ajaib. Ini buku yang paling ajaib yang bisa mengubah banyak orang. Firman. Disiplin. Saudara tahu kisah tentang Daniel? Tahu Daniel? Tahu nggak? Tahu. Daniel mendapat ancaman apa saudara? Dimasukkan di gua singa karena dicari kesalahannya oleh para anak buah dari Raja Darius. Tapi mereka nggak mendapat kesalahan apa-apa. Lalu kemudian dibuat aturan supaya setiap orang hanya boleh menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Daniel tidak melakukan itu. Ketika ada ancaman surat edaran keluar, bagi siapa saja yang tidak menyembah akan dimasukkan ke dalam gua singa yang sudah dibiarkan selama sekian hari tidak diberi makan, dan singa itu akan menjadi liar dan buas. Daniel takut? Tidak. Kalau saudara baca dalam kitab Daniel berapa itu? Daniel berkata, Daniel 6 ayat 11,
Daniel masuk ke dalam kamarnya, tutup pintunya. Kamar itu mengarah atau menghadap kepada Yerusalem. Dia tetap berdoa. Berapa kali sehari? 3 kali. Dan kalimat selanjutnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ancaman kematian tidak membuat Daniel patah semangat cari Tuhan. Dia tetap lakukan bagiannya secara disiplin, rutin. Karena Alkitab bilang seperti yang biasa dilakukannya. Artinya ketika ancaman kematian datang, Daniel justru semakin cari Tuhan. Disiplin. Kitab Daniel pasal 6 ayat yang 11. Kalau saudara bisa baca di situ. Disiplin, ya. Mengapa banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh, saudara? Kenapa banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh? Ya, karena akarnya tidak kuat. Dari akarnya, saudara, kita akan melihat pohon itu sehat atau tidak. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani 4:12 berkata begini. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata 2. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Firman Tuhan lebih tajam apa? Dari pedang bermata 2. Memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Dan Dia sanggup menyelidiki hari ini. Saya gak bisa menembus hati saudara. Gak bisa lihat pikiran saudara. Karena saya tidak punya alam penglihatan dimensi yang kesekian. Saya cuma bisa lihat mata saudara. Saya cuma bisa lihat wajah saudara. Saya cuma bisa lihat bagian luar. Tapi hari ini saya mau katakan. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Disiplin saudara. Amin. Bangun pagi kita mulai disiplin. Orang yang disiplin bangun pagi, ya, doa, baca firman, dia pasti punya pertumbuhan rohani yang baik. Pasti. Biarkan dulu HP. Bangun pagi cari Tuhan. Isi dulu nutrisi dari Bapa untuk memenuhi hidup kita sepanjang hari yang akan kita jalani. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam tekanan dan kesulitan? Kita harus satu, siap dibentuk. Yang kedua, kita harus disiplin dalam hidup kita. Cari Tuhan. Sehari berapa kali kita seperti Daniel? 3 kali sehari berdoa. Kalau lagi perlu sih, ya. Tuhan kadang-kadang dicari kalau lagi dibutuhkan. Kalau lagi butuh uang kayak menteri keuangan. Kalau lagi butuh sembuh kayak menteri kesehatan. Kalau lagi dibutuhkan perlindungan kayak menteri keamanan. Baru cari Tuhan. Nanti kalau aman-aman saja hidupnya, ya udah goodbye. Gak ada masalah. Disiplin. Saya dari depan, saya ini hamba Tuhan saudara. Tidak punya tendensi apapun mengatakan kebenaran ya di atas ya, tidak di atas tidak. Mau berakar kuat, hidup dalam pembentukan Tuhan. Mau berakar kuat, disiplin dalam doa dan firman. Yuk, jangan ikuti maunya kita, ikuti maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau buang sifat-sifat yang gak baik, katakan buang Tuhan. Saya gak baik, saya pemarah Tuhan. Saya orang yang gampang begini Tuhan, saya ini Tuhan. Mari, disiplin. Dan yang ketiga, Tuhan latih kita menjadi berakar dan bertumbuh lewat pelatihan-pelatihan yang ada. Dilatih kita saudara, dilatih agar kita belajar makan makanan yang keras. Bukan cuma susu, tapi makanan yang keras. 2 ayat lagi saya bacakan. Ibrani 4 ayat 11 berkata begini. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu.
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Sorry, saya salah ini. Ayat 14, saudara. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita harus dilatih oleh Tuhan. Makan makanan keras. Sebab dikatakan Dia akan menjadikan kita orang-orang yang bertumbuh dan berakar kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ini menjadi ayat penutup. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Kita sama-sama baca. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Saudara, orang dewasa harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Itu namanya bertumbuh. Dilatih kita dengan makanan keras. Kalau ada hamba Tuhan berdiri di depan sini, melatih kita, mengajari kita tentang firman, jangan marah. Tinggalkan sifat kanak-kanak itu, kata firman Tuhan, tinggalkan. Mari kita mulai menata ulang hidup kita sebagai orang percaya. Sejauh mana kita sudah berakar, sejauh mana kita sudah bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kita ukur saudara. Ketika saudara pergi ke dokter, tujuan ke dokter apa? Macam-macam ya. Ada yang berobat, ada yang hanya sekedar ingin tensi darah mungkin, ada yang cuma sekedar untuk ngecek kesehatan, ya. Cek yuk kesehatan rohani kita, ya. Ada masalah apa? Saudara kalau pergi ke Prodiat cek darah, pasti yang dicek kolesterol, ya, gula darah, jantung, terus hipertensi, ya, itu dicek. Yuk, kita sekarang deteksi dini. Apakah saya sudah berakar dan bertumbuh kuat di dalam Tuhan? Ataukah saya sekarang perlu untuk terus dibentuk Tuhan, disiplin dalam hidup setiap hari, dan saya siap untuk dilatih oleh Tuhan. Bukan lagi seperti kanak-kanak, tetapi menjadi orang-orang dewasa. Berpikir jangan seperti anak-anak, berkata jangan seperti anak-anak, dan bertindak jangan seperti anak-anak. Karena kita adalah orang-orang dewasa yang siap untuk dipertunangkan dengan mempelai kita, laki-laki kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hidup yang berakar dan bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Saudara, secara rohani bagian kita adalah melakukan firman-Nya. Secara dari pihaknya Tuhan akan lakukan bagiannya dalam hidup kita. Amin. Dari pihak kita adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dari pihak Tuhan adalah memberkati hidup saudara. Yang mau diberkati, amin. Semua mau, saya mau, ibu bapak saudara semua mau. Mari kita belajar hidup berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang dibentuk oleh seseorang, dibentuk oleh orang-orang di lingkungan kita, kita sedang dilatih untuk menjadi orang yang sabar, dilatih untuk bisa menjadi orang yang bisa mengampuni, dilatih untuk menjadi orang yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dengan banyak cara, Tuhan kadang-kala menegur kita lewat mimpi, Tuhan mungkin menegur kita lewat penglihatan, Tuhan mungkin menegur kita secara audible, bicara dengan kita, atau lewat orang-orang di sekitar kita. Ada kalanya anak kecil bisa dipakai Tuhan untuk menegur kita, melatih kita, mungkin berkata, ih papa makan kok gak berdoa, ih papa nyuruh kita ke gereja kok papa sendiri gak ke gereja, ih papa kok papa tidur gak berdoa. Anak kecil bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, supaya kita jangan kebablasan. Orang tua, kalau engkau mau anakmu suka berdoa, jadi orang tua yang suka doa. Kalau engkau mau anakmu bertumbuh dalam firman, jadi orang tua yang mencintai firman. Maka anak akan melihat apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Terus kita berakar, bertumbuh, semakin kuat ke arah Kristus. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini.
Kalau kita melihat anak-anak kita bertumbuh secara sehat, kita suka. Kita bersyukur ya, nggak ada anak-anak kecil kita di bawah 2 tahun di sini yang stunting ya. Semua sehat ya, karena ibu bapaknya adalah ibu bapak yang memperhatikan kesehatan anak-anaknya. Hari ini perhatikan kesehatan rohanimu. Mari kita tundukkan kepala. Katakan kepada Tuhan, haleluya. Deteksi sejak saat ini, apakah rohani saya sehat? Apakah nutrisi yang masuk untuk pembangunan manusia rohani saya sehat? Ataukah saya sudah sejak lahir Kristen sampai tua, sampai rambut putih Kristen, tapi saya nggak bertumbuh? Sifatnya masih tetap kanak-kanak, kelakuannya kelakuan kanak-kanak. Orang Kristen yang bertumbuh setiap hari dalam hidupnya adalah orang yang punya disiplin dan mau dibentuk oleh Tuhan dan dilatih untuk senantiasa hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. 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 Mari semua sembah Tuhan. Jangan jadi Kristen agamawi. Jangan jadi Kristen agamawi yang cuma ke gereja setiap minggu. Tapi kita tidak bertumbuh. Karakter tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tidak ada perubahan hidup kita. Sembah Tuhan. Semua sembah Tuhan. Hari ini 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan. Tuhan ada di situ. Kerjakanlah bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan untuk hidup kita. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia.
di dalam iman. Haleluya, Yesus. bentuklah setiap kami Tuhan, bentuklah setiap kami Yesus. Dengan kasih Kristus, saya minta Bapak Michael Salim Haleluya. menaikkan doa syukur untuk firman yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih. Glory, haleluya. Bentuk aku, sempurnakanku. Terima kasih Bentuk Bapa yang aku, bertata di dalam Roh kerajaan Kudus, surga. jadi bencana yang indah di hadapan-Mu. Tuhan, sungguh kami ucap syukur buat lautan-Mu, Terima kasih Tuhan. penyertaan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami semua kembali boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu semata-mata saja Tuhan, kami boleh hadir dalam rumah-Mu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena Kau begitu baik. Ampuni Tuhan semua perbuatan kami, kelalaian kami, kekurangan disiplin kami Tuhan, dalam kami untuk membaca setiap firman-Mu Tuhan, yang dimana boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tidak layu Tuhan. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Hari lepas hari untuk kami boleh setia, kami boleh lebih taat dan lebih disiplin Tuhan. Sebagaimana firman-Mu mengatakan Tuhan, bahwasanya kami membutuhkan air hidup daripada-Mu, supaya kehidupan kami tidak layu Tuhan, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan Tuhan, tetapi kami boleh kuat, kami boleh tetap kuat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur juga buat hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah di mana Tuhan Engkau semakin pakai, semakin hari semakin luar biasa lagi Tuhan, sehingga Engkau bertambah-tambah Tuhan. Kemuliaan Tuhan Kau curahkan juga Tuhan bagi hamba-Mu, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan bagi kami Tuhan benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Kami semua semakin hari semakin diberkati dengan firman-Mu, semakin hari semakin kuat Tuhan, dan boleh menjadi contoh, boleh menjadi terang dan garam di mana keberadaan kami berada, tanpa kami harus berkata-kata Tuhan, tetapi orang boleh melihat melalui perbuatan tingkah laku kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni juga Tuhan kami semua jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami senantiasa Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, inilah pengumuman selama sepekan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu pada pukul 8.30 pagi. Ibadah remaja dilaksanakan hari Minggu pada pukul 10 pagi. Ibadah komisi pria diadakan setiap hari Selasa pada minggu kedua dan keempat pada pukul 6 sore. Ibadah komisi perempuan diadakan setiap hari Selasa pada minggu kedua dan keempat pada pukul 6 sore. Doa pujian dan penyembahan diadakan setiap hari Jumat pada pukul 5:30 sore.
ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 6:30 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri sebagai jemaat, dapat langsung melakukan scan pada QR Code yang berada di depan pintu masuk dan langsung dapat mengisi Google Form yang tersedia. Menara Doa Sekota dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 bertempat di GPDI Ampenan pada pukul 10 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang ingin ikut, silakan berkumpul di gereja pada pukul 9.30 pagi. Training misi dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 6 sore bertempat di gereja lantai 1. Persembahan diakonia dijalankan setiap minggu pertama dan kedua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sudah terdaftar sebagai anggota jemaat GPPS Bethlehem Mataram berhak mendapatkan bantuan apabila mengalami sakit dan rawat inap di rumah sakit, melahirkan, dana kematian, atau dana duka cita. Pembekalan baptisan air diadakan pada hari Senin 18 September 2023 pada pukul 7 malam. Baptisan air akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September. Bagi yang ingin mendaftarkan, silakan menghubungi sekretariat gereja dan dapat mengambil formulir di meja penerima tamu. Mohon dukung di dalam doa pemberkatan nikah dari Saudara Gilang Patila dan Saudari Lupita yang akan diadakan pada hari Sabtu 23 September 2023. Mengundang seluruh jemaat GPPS Bethlehem untuk hadir dalam pemberkatan nikah dari Saudara Gilang Patila dan Saudari Lupita pada hari Sabtu 23 September 2023 pada pukul 4 sore bertempat di gereja lantai 1. Inilah pokok doa selama sepekan. Demikianlah pengumuman untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Acara Natal. Terus pengumuman tambahannya Bapak Ibu, training misi sudah selesai. Jadi hari Senin tidak ada lagi training misi. Ya, itu saja pengumumannya. Baiklah kita melihat ya kegiatan ibadah di gereja kita dan kita boleh mengikutinya karena kita jemaat di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk atau bergabung dalam Komsel, silahkan mencari Komsel di sekitar wilayah tempat tinggal Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh mengikuti Komsel-Komsel yang ada. Kita akan memberikan korban persembahan. Saya minta dengan kasih Kristus bagi hamba-hambanya yang membawakan persembahan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan di kotak yang putih, itu ada perpuluhan dan misi, sedangkan di kantong-kantong yang merah itu untuk kas gereja. Mari Bapak Ibu kita memberikan yang terbaik untuk pelayanan kita di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan, nanti kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Ibu Ori untuk berdoa persembahan. Kita satu dalam doa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan-Mu saat pagi hari ini. Kami sudah sama-sama diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi Tuhan. Biarlah setiap yang memberi diberkati oleh Tuhan dan setiap persembahan yang diberikan boleh berguna buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang
kasih Bapak Ibu buat segenap persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Saya percaya Tuhan sumber berkat akan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, dan saya mengundang Ibu Gembala untuk berdoa menutup kita di dalam doa berkat. Kita mau katakan Hosana, Hosana. Pujian dan peninggian. Hosana bagi Raja kami, Hosana bagi Allah kami di tempat yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Bersyukur pada pagi ini Bapa, karena Engkau telah memberkati kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Setiap kami yang datang di sini, datang untuk beribadah, datang untuk mencari Tuhan, datang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami pulang tidak akan sia-sia Bapa. Kami percaya Bapa memperhitungkan semuanya. Bapa paling tahu apa yang kami butuhkan saat-saat ini dalam hidup kami. Kalau ada yang datang dengan kesesakan, Tuhan beri kelegaan. Kalau ada yang datang dengan kekhawatiran, Tuhan berikan pengharapan. Kalau ada yang datang dengan segala kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah datang melayani Tuhan dalam satu tim pelayanan pada pagi ini, baik tim pujian penyembahan, pemain musik, tim pendoa syafaat, tamborin, asyir Tuhan, bahkan pembawa persembahan, semua yang telah ambil bagian, semuanya Tuhan berkati. Apa yang sudah mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Bapa di surga, berkati kalau ada hari ini anak-anak Tuhan mungkin datang dari tempat yang jauh dan beribadah bersama dengan kami. Berkatilah kehadiran mereka dalam ibadah ini, supaya mereka juga boleh merasakan berkat Tuhan dalam ibadah kami, dan mereka juga pulang dengan sukacita yang dari Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan dalam hidupnya, dari mulai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa dan kaum lansia. Berkatilah semua jemaat dengan kesehatan dan kekuatan. Berkati rumah tangga mereka semua dalam segala persoalan dan masalah rumah tangga yang ada. Tuhan, Engkau menjadi pengikat yang mempersatukan. Engkau yang menyempurnakan akan kasih Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka, sehingga hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi atas setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati akan anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, supaya mereka juga boleh berhasil. Anak-anak kami akan menjadi pemimpin masa depan yang diberkati oleh Tuhan.
sekolahnya berhasil, cita-citanya berhasil. Berkati dalam pekerjaan dan usaha mata pencaharian, supaya anak-anak Tuhan juga diberkati dalam usaha mereka masing-masing. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka juga boleh memperoleh pekerjaan. Jadikan orang-orang yang rajin, giat untuk bekerja, supaya mendatangkan berkat atas hidup kami semua. Makasih Bapa, bila ada anak-anak Tuhan yang masih belum bisa beribadah di gereja karena kondisi lemah, karena kondisi sakit, kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan menolong, melawat, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama kami datang beribadah di sini, dan kami boleh bersama-sama bersukacita ya Bapa. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami juga mau terus mendukung di dalam doa untuk seluruh kegiatan ibadah 1 minggu ini. Apa yang kami akan laksanakan, baik itu ibadah kategorial, baik itu juga pemberkatan nikah saudara-saudara kami Gilang dan Lupita. Tuhan berkati supaya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan doa dan harapan keluarga besar mereka. Makasih Bapak, bahkan acara baptisan air juga Tuhan memberkati. Berkati akan kondisi keamanan bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Diberkati dengan keamanan, kesejahteraan, dijauhkan dari segala bentuk-bentuk Tuhan pemecah belah yang ingin memecah belahkan bangsa dan negara ini. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden sampai kepada jajarannya yang terendah di pusat, dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari Bapak Gubernur sampai jajaran terendah yang ada di daerah-daerah. Tuhan berkati mereka agar dapat memimpin bangsa kami, negeri kami dan provinsi kami dengan baik. Menjelang Tuhan jabatan yang akan segera berakhir dari gubernur kami, biar Tuhan juga menyediakan pemimpin NTB yang benar-benar takut akan Tuhan dan orang yang benar-benar memperdulikan kepentingan masyarakat yang ada di daerah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati aparat kepolisian dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur akhir dari kebaktian ini, semuanya dari anak kecil sampai kaum lansia diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, pulang dengan kekuatan baru dari Tuhan. Makasih Bapak. Sebelum kami menutup dan memohonkan berkat Tuhan, kami mau menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, pulanglah kita masing-masing ke rumah kita dengan iman, dan bawalah berkat Tuhan pulang ke rumahmu masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahteranya. Pulanglah saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Malaikatnya telah diperintahkan untuk menjaga di sepanjang jalanmu. Engkau pulang dan sampai di rumah dengan selamat. Dan kau akan diberkati keturunanmu, diberkati apa yang kau kerjakan hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.